Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merefleksikan pertemuan kedua, yaitu presentasi tentang macam-macam teori pembelajaran matematika. Nah, jadi karena pembelajaran kita daring, saya akan tetap menjelaskan walaupun melalui media yang berbeda. Di sini saya selalu membuat video pembelajaran, yaitu YouTube, untuk menggantikan saya menjelaskan di kelas, ya, karena memang keadaan masih belum mengizinkan, maka sebisa mungkin saya tetap akan mengajar, bagaimanapun caranya. Oke, saya akan menjelaskan, dan ini saya meminjam PowerPoint-nya kelompok 1 kelas B, kalau nggak salah ya. Oke. Jadi kemarin sudah ada beberapa kelas yang saya sampaikan, agar presentasi kalian bagus. Jangan terlalu banyak tulisan ya di PowerPoint, namanya saja PowerPoint ya. Poin, bukan power makalah ya. Dimana makalahnya cuma dipindah aja di PowerPoint, bukan. Nah, langsung saja ya. Oke, teori pembelajaran matematika, kemudian macam-macam teori belajar matematika. Ini punyanya kelompok 1. Kemudian, nah ini bagus ya, PowerPoint-nya cocok untuk anak-anak SD, MI ya. Banyak gambar-gambar lucunya, tapi jangan terlalu banyak, nanti malah siswanya tuh kurang fokus. Gambar hanya untuk pengantar saja ya, supaya anak-anak itu tertarik gitu ya, tapi jangan terlalu banyak gambar atau animasi gitu ya. Kalau gambar aja, animasi seperlunya. Tapi ini ya bagus ya ini. Kemudian lanjut. Nah, ini belajar didefinisikan sebagai perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian, menurut Bandura, ia memandang belajar sebagai proses mental yang mungkin tercermin atau tidak dalam perubahan perilaku langsung. Menurut pandangan modern, menganggap bahwa belajar merupakan kegiatan mental seseorang sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut dapat dilihat ketika siswa memperlihatkan tingkah laku baru yang berbeda dengan tingkah laku sebelumnya. Selain itu, perubahan tingkah laku tersebut dapat dilihat ketika seseorang memberi respon yang baru. Jadi, makna dari belajar atau definisi belajar itu ketika ada perubahan, ya, entah itu perubahan perilaku ataupun perubahan pengetahuan. Jadi, fokusnya ada perubahan yang lebih baik ya, belajar itu. Kemudian macam-macam teori matematika. Di sini ada berapa? Ada 8 ya. Di sini disebutkan ada 7, ada 7. Yang pertama teori belajar Dins, Brunner, Van Hill, Gagne, ini bacanya Gagne ya. Kemudian Piaget, bacanya Piaget, bukan Piaget. Kemudian Skinner, kemudian Pavlov. Nah, bagaimana sih? Jadi tiap-tiap orang, 7 orang ini memiliki teori belajar masing-masing, dan ketujuhnya itu memiliki karakteristik yang membedakan satu sama lain. Nah, teori Brunner itu bunyinya gimana sih? Brunner menekankan bahwa setiap individu pada waktu tertentu mengalami atau mengenal peristiwa atau benda di dalam lingkungannya, menemukan cara untuk menyatakan kembali peristiwa atau benda tersebut di dalam pikirannya,
yaitu suatu model mental tentang peristiwa atau benda yang dialaminya atau dikenalnya. Ini kalimatnya kurang pas ya ini ya. Maksudnya mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, ini jadi susah dipahami ya. Teori Brunner itu terkenal dengan model mental ya. Model mental itu tentang ya peristiwa atau benda yang pernah diindra oleh anak-anak, oleh siswa gitu ya. Kemudian masih teori Brunner. Ya, menurut Brunner, hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai proses belajar terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap enaktif atau tahap kegiatan, kemudian tahap ikonik atau tahap gambar atau bayangan, yang ketiga adalah tahap simbolik. Nah, tahap enaktif itu adalah tahap yang paling dasar, yaitu tahap kegiatan, di mana siswa itu dilibatkan secara langsung pada proses kegiatan itu. Misal, siswa ingin membuat bola dari plastisin atau tanah liat. Yaitu siswa langsung dilibatkan, disuruh membuat bola itu sendiri, pakai tangan mereka sendiri. Itu namanya tahap kegiatan atau enaktif. Kemudian tahap yang selanjutnya, yang lebih tinggi lagi, gambar atau bayangan. Jadi siswa itu baru mengenal bola yang awal tadi ketika mereka langsung melakukan kegiatan. Lanjut tahapan ikonik, ketika gambar 2 dimensi atau bayangan itu dia sudah mengenal, oh ini loh namanya bola. Nggak harus benda realnya. Nah, kemudian tahap simbolik lebih tinggi lagi, sudah mengenal simbol-simbol, seperti kita misal. Simbol misal sudut lancip, sudut siku-siku, atau simbol-simbol bola, simbol-simbol matematis yang lainnya. Kemudian lanjut, aplikasi ide-ide Brunner dalam pembelajaran. 1. Memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep yang dipelajari. Maksudnya gimana ini? Yang kedua, membantu siswa dalam mencari hubungan antara konsep. Ketiga, mengajukan pertanyaan dan membiarkan siswa mencoba sendiri cara untuk menemukan jawaban. Oh, ini siapa yang namanya? Wolfgang ini mengaplikasikan teori Brunner tadi ke kalimat-kalimat yang lebih operasional. Jadi yang implementasinya ya. Kan Brunner tadi kan masih umum ya. Dia mengkhususkan dengan contoh-contoh langsung ya. Kemudian Brunner dan Kenny telah merumuskan 4 teorema pada pembelajaran matematika. Yang pertama, teorema penyusunan atau konstruksi. Yang kedua, teorema notasi. Ketiga, teorema pengontrasan dan keanekaragaman. Yang keempat, teorema pengontrasan dan keanekaragaman. Kok sama ini? 3 sama 4 apa bedanya? Oke, aplikasi teori belajar Brunner dalam pembelajaran. Ada aplikasinya ya. Ini betul ini ya. 1. Sebelum belajar dimulai, guru perlu menciptakan suasana belajar dengan situasi yang mengandung masalah yang dapat mendorong siswa untuk menemukan sendiri jalan keluar dari masalah tersebut. Yang B, konsep yang diberikan kepada siswa berisi ide pokok yang terkandung dalam permasalahan tersebut. Yang C, dalam belajar, menurut Brunner hendaknya dilakukan dengan proses secara induktif. Artinya pembelajaran bergerak dan mulai dari faktor khusus ke arah generalisasi atau umum. Dalam proses belajar, Brunner menyarankan mengembangkan kemampuan anak dalam intuisi. Dalam hal ini, guru menyajikan bukti yang kurang lengkap, kemudian siswa diminta memprediksi kemungkinan adanya bukti lain untuk melengkapi bukti tersebut secara sistematis. Jadi, aplikasi teori Brunner ini dalam pembelajaran dimulai dari pemberian masalah, ya.
Setelah diberikan masalah, kemudian setelah itu siswa diminta untuk mencari solusi. Tapi kalau Bruner ini kurang cocok ya kalau untuk uh, siswa SDMI ya. Karena siswa SDMI itu tahapannya masih operasional konkret ya. Operasional konkret itu mereka belum bisa membayangkan kalau benda itu tidak dilihat oleh inderanya gitu. Jangan langsung dikasih masalah gitu ya. Ini Bruner ini untuk tingkat SMP SMA gitu ya matematikanya. Jadi tahap kognitif anak itu kan ada 3 ya. Yang pertama operasional konkret, yang kedua operasional formal, yang ketiga yang kedua operasional transisi, yang ketiga operasional formal. Kalau masih anak SD, TK itu operasional konkret. Jadi mereka tuh hanya paham apabila ada benda realnya. Jangan disuruh membayangkan. Tahu kan ya segitiga siku-siku itu yang seperti apa. Jangan sekali-kali menjelaskan SDM itu cuma pakai bayang-bayang aja. Mereka nggak paham gitu ya. Lanjut ya. Teori belajar Dins. Dins berpendapat bahwa setiap konsep atau prinsip matematika dapat dimengerti secara sempurna jika pertama disajikan dalam bentuk-bentuk konkret. Lah ini betul Dins. Baru saja. Kenapa? Karena itu matematika itu harus juga dikenalkan awal ke anak-anak itu dalam bentuk konkret dulu. Misal 2 tambah 2, kasih aja kelereng 2 ditambah kelereng 2 lagi biar mereka menghitung. Itu akan terbayang. Kemudian abstraksi didasarkan pada intuisi dan pengalaman-pengalaman konkret. Nah, abstraksi itu apa sih? Abstraksi itu diperoleh dari pengalaman konkret. Pengalaman sebenarnya. Jadi, anak itu harus diberi pengalaman konkret dulu, baru dia bisa mengabstraksi. Kalian bisa mengabstraksi, oh segitiga siku-siku ini, segitiga tumpul, itu seperti ini. Itu karena awalnya kalian melihat secara langsung. Kalau sebelumnya nggak pernah melihat, mungkin nanti akan lemah konsepnya. Pada dasarnya, matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan antara struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Ini cocok ya. Anak-anak itu diberi permainan atau bermain peran untuk belajar matematika. Jangan di framing matematika susah dari awal. Sajikan pembelajaran matematika yang menyenangkan di MI SD. Kemudian tahapan belajar menurut Dins. Yang pertama, permainan bebas. Yang kedua, permainan games. Yang ketiga, permainan kesamaan sifat. Yang keempat, representasi. Yang kelima, simbolisasi. Yang keenam, formalisasi. Jadi, ini teori belajar Dins ini kalau diaplikasikan di kelas SD, MI ini masih cocok ya, karena tadi masih diawali dengan pengalaman konkret, tidak langsung diberi masalah. Kalau langsung diberi masalah, itu terlalu berat ya. Mungkin itu cocoknya untuk yang Bruner tadi, untuk tingkat yang menengah dan atas. Nah, ini tahap pertama, bermain bebas. Ya, memang untuk awal-awal itu memang harusnya anak-anak itu dibebaskan aja bermain, tapi bermain yang mengandung edukasi, yang mengandung nilai matematis. Yang kedua, permainan game. Nah, setelah mereka dibebaskan, mungkin hari kedua sudah kita arahkan permainannya. Yang mengandung game atau lomba-lomba dengan teman yang lainnya. Misal, menghitung apa gitu, yang ada benda realnya. Kemudian tahap ketiga, persamaan sifat. Permainan persamaan sifat. Misal, sifat dari persegi panjang itu gimana? Dengan persegi itu persamaan sifatnya apa? Perbedaannya apa? Gitu. Kemudian keempat, representasi. Representasi itu seperti misal, kalau
segitiga nanti direpresentasikan warna biru gitu. Sudah mulai belajar simbol. Kalau segi 4 representasinya kuning, misal seperti itu. Nah, tahap 5 ini mulai simbolisasi, sudah mengenal simbol-simbol. Keenam, tahap formalisasi sudah tahap yang tinggi. Kemudian, teori belajar Van Hill. Menurut Van Hill, ini cocok untuk geometri ya. Dalam pengajaran geometri ada 3 unsur utama yang perlu diperhatikan, yaitu waktu, materi, dan metode pengajaran. Jadi, menurut Van Hill ada 3 hal penting dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi, dan metode pengajaran. Jika 3 unsur tersebut ditata secara terpadu, maka dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Nah, Van Hill menyatakan dalam belajar geometri ada 5 tahapan yang dilakukan. Jadi Van Hill ini khusus untuk geometri ya. Geometri itu nanti semester 6. Maksudnya mata kuliah geometri. Tapi geometri ini kan juga dipelajari di SD, SMP, dan SMA. Nah, tahapnya itu dari mana kira-kira? Tahapnya adalah tahap pengenalan dulu. Tahap pengenalan atau visualization itu visual, berarti dia melihat, dikenalkan. Setelah dikenalkan, mereka disuruh untuk menganalisis. Ini apa sih? Setelah menganalisis, mereka mengabstraksi. Setelah itu deduktif. Deduktif itu berarti mereka bisa menyimpulkan. Deduktif itu bisa menyimpulkan. Kemudian tahap keakuratan. Sudah benar atau tidak sih mereka dalam belajarnya. Kemudian teori belajar Gagne. Profesor Robert M. Gagne, nggak tahu ini M-nya apa ini. Seorang ahli, Michael kayaknya ya, Michael. Seorang ahli psikolog telah menggunakan matematika sebagai medium untuk menguji dan menggunakan teori belajar. Ia bekerja sama dengan proyek matematika Universitas Maryland membahas pembelajaran matematika dalam pengembangan kurikulum sekolah. Ini pengantar berarti ya. Kemudian ini menjelaskan apa ini? Objek belajar matematika, tipe belajar matematika. Objek belajar matematika ya siswa kan. Tipe-tipe belajarnya apa ini maksudnya yang slide nomor 21. Kemudian lanjut ya. Ini masih teori-teori dari para penemu-penemu ya. Teori Piaget. Piaget, proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir intelektual konkret ke abstrak ya kan. Dari awal sebenarnya dari para ilmuwan-ilmuwan ini tuh ada satu benang merah yang sama, yaitu anak itu selalu diarahkan untuk berpikir konkret terlebih dahulu, kemudian baru ke abstrak. Konkret itu apa sih? Konkret itu yang bisa dilihat, yang bisa diindra. Abstrak itu apa? Abstrak itu tidak bisa dilihat, apa namanya, enaknya tuh gitu. Jadi kita tuh bisa mengabstraksi. Kayak misal anak kalau belum dikasih tahu bentuk kerucut, ya dia nggak ada bayangan bentuk kerucut itu seperti apa di otaknya gitu ya. Kalau sudah dikasih tahu secara konkret, ini loh bentuk kerucut, modelnya seperti ini loh. Nah, otaknya tuh sudah mulai mengabstraksi. Hari kedua, ketika tidak ada kerucut di depan matanya, tapi di otaknya tuh sudah ada memorinya. Dia sudah tahu, oh kerucut yang seperti ini. Itu namanya mengabstraksi. Abstraksi yang masih sederhana. Kalau abstraksi yang lebih tinggi lagi, bisa mensimbolis, bisa mengkoding, dia bisa menyebutkan sifat-sifatnya. Nah, apa ini? Intelektual konkret ke abstrak berurutan melalui berpendapat. Gimana sih? Kalau buat PowerPoint itu juga harus baca dulu ya. Ini saya ambil satu sampel karena saya apa namanya? Saya lihat sekilas ini menarik karena ada gambar-gambarnya cocok untuk psikologi siswa SD sama MI.
Tapi ini isinya harus diperhatikan lagi ya. Coba diperhatikan. PAC, proses berpikir, apa ini maksudnya PAC, proses berpikir? Menurut PAC, proses berpikir manusia adalah proses berpikir manusia diartikan sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir intelektual konkret ke abstrak berurutan melalui berpendapat maksudnya apa? Bahwa 4 periode. Gimana ini? PAC berpendapat bahwa proses berpikir manusia melalui 4 periode, yaitu kepandaian sensori motorik. Sensori motorik itu sensori itu apa sih? Sensor yang menangkap entah itu cahaya, entah itu bentuk, motorik. Kemudian pikiran praoperasional, operasi berpikir konkret, dan operasi berpikir formal. Ya, sudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Berpikir konkret dulu, baru formal. Kemudian teori belajar Skinner menganggap reward dan reinforcement. Reward itu apa sih? Reward itu hadiah, ya. Imbalan. Reinforcement itu penguatan, merupakan faktor penting dalam belajar. Jadi ini ya, ciri-cirinya Skinner itu reward and reinforcement. Ada lagi teori belajar itu yang reward and punishment, atau punishment itu hukuman. Ada teori belajar yang menganggap faktor pentingnya itu adalah reward and punishment. Ada teori belajar yang menganggap faktor penting itu reward and reinforcement. Nah, kalau Skinner ini reward and reinforcement, atau hadiah dan penguatan, atau pujian. Reward itu bisa hadiah, bisa pujian, bisa ya imbalan gitu ya. Reinforcement, penguatan. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah beramal, mengontrol tingkah laku. Bahasanya tuh gini aja, Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah mengontrol tingkah laku. Pada teori ini, guru memberi penghargaan hadiah, ya seperti tadi ya, reward kan ya, atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Jadi, kalian kalau dengar reward, itu jangan langsung mikirnya hadiah, dikasih boneka, dikasih pulpen, dikasih buku, itu enggak. Bisa kalian kasih bintang, gitu kan, biasanya dari anak SD kan gitu ya, kasih bintang, kasih nilai bagus, kasih poin, itu sudah penghargaan ya, atau nilai tinggi ya kan. Teori ini juga disebut dengan operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu proses penguatan. Nah, reinforcement-nya tadi ya, penguatan perilaku operand, atau operand itu ya siswa di sini ya. Ya, suatu proses penguatan perilaku siswa yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Jadi, kalau ada perilaku yang penting dan perlu diulang, itu diberi penguatan. Dan sebaliknya, kalau tidak perlu diberi penguatan. Menurut Skinner itu seperti itu. Kemudian Pavlov. Nah, Pavlov ini teorinya classical conditioning. Teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku, artinya pada diri peserta didik harus timbul insting untuk merespon. Menurut teori ini, belajar pada prinsipnya mengikuti hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Teori ini dikembangkan melalui observasi terhadap perilaku belajar yang tampak. Pavlov ini kalau nggak salah ini yang bahan ujinya tuh anjingnya. Jadi dia tuh kayak memberikan perilaku yang sama pada anjingnya. Kayak misal ketika dipanggil manut gitu ya, dikasih makanan, dipanggil lagi kasih makanan lagi. Suatu hari itu dipanggil tapi nggak dikasih makanan, kira-kira dia tetap datang nggak sih? Kalau nggak salah Pavlov yang itu. Nah, itu ya teori belajar. Untuk kelompok B ini, saya rasa poin-poinnya belum masuk ya di PowerPoint-nya, karena belum tergambar
belum tergambar karakteristik teori-teori dari 7 orang itu, yaitu Brunner, Dinns, Van Hill, Gagne, Piaget, Skinner, dan Pavlov. Jadi kalau ada seperti ini diambil kata kuncinya saja biar tahu perbedaan-perbedaannya ya. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Teori belajar ini sebagai dasar menentukan model pembelajaran yang tepat, metode pembelajaran yang tepat, pendekatan yang tepat ketika kalian nanti jadi guru. Jadi ini tuh masih umum ya, teori kemudian di breakdown menjadi model pembelajaran, ada PBL, ada pembelajaran apa namanya, yang banyak itu ya pembelajaran MPDE dan lain sebagainya itu ada. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.